Dan banyak juga kegiatan kita kegiatan positifnya. Karena kita menjunjung tinggi kegiatan positif, touring juga kadang kita diselingi dengan kegiatan sosial juga, Om. Balik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya menjadikan hidup kalian udah nggak jadi grasak grusuk lagi. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu dari komunitas TVLC. Dan sudah hadir bersama kita Ketua Chapter se-Tangerang Raya. Kita sambut Deki TVLC. Halo. Oh, turun. Langsung salah. turun. Halo Pak Deki. Ya, halo. Akhirnya, ini yang kedua kalinya ya. Yang kedua kalinya. Dan gue baru tahu lu itu ketum TVLC. Iya, Ketua Chapter Tangerang Raya. Nah, TVLC. kalau di segmen pertama itu kan kita ngebahas seputar mantan yang indah, mantan terindah, yang sering dipakai. betul. Iya kan? Dipakai. Iya, Iya. dipakai. Dipakai. Dan ternyata beliau adalah ketum chapter se-Tangerang Raya. Iya. Nama komunitasnya adalah TVLC. Wow, itu dipakai tuh. Wah, nih TVLC, Toyota Vios Limo Club. Wow, mana suaranya? Nontonnya banyak ya. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Harus sehat dong. Harus ya sehat. Protokol tetap dijalani kan? Pastinya harus. Oke, kemana-mana harus harus safety, masker, cuci tangan, jaga jarak ya kan. Jangan lupa kondom dipakai. Nah, Itu lebih aman. paling aman. Paling aman. Kalau Iya. kalau suka sembarangan paling aman. Suka yang bergerigi atau yang polos? Yang polos aja lah. Pak Deki, Ya. aduh ini TVLC itu secara singkatan itu kan Toyota Vios Limo Club ya? Ya. Itu benar. udah berapa lama berdirinya? Itu berdirinya udah 4 tahun ini, 4 tahun ke belakang. Dari Toyota Vios Limo Club sendiri, dia segmennya ke Vios dan Limo, para pengguna, penggemar Vios Limo. Jadi TVLC ini buat mereka yang punya Vios itu bisa gabung juga? Oh ya pastinya. Semua pengguna dan pemilik atau penggemar Vios dan Limo jangan segan-segan ikut TVLC. Oh, tuh buat kalian yang punya Vios atau Limo gabung aja di TVLC ya. Betul, Di situ TVLC. banyak keseruan, Banyak ya kegiatan Kalian positif. bisa tukar pikiran, Yes. order deal. Bener Bener gak sih? bisa sharing-sharing tentang mobil, Tuh. modifikasi dan lain-lain, banyak banget. Nah, untuk TVLC sendiri itu kalau biasanya ada acara kopdar tuh. Ya. Nah, kalau anak-anak TVLC itu kopdarnya di mana? Kopdarnya kita ada 2. Ada dua. Ada 2 tempat. Jadi yang pertama 1 bulan kan kita 2 kali kopdar nih. Kopdar pertama kita di Tangerang Kabupaten di Balaraja. Di Tangerang Kabupaten Ya, di Balaraja. Di Balaraja di kawasan Mes Lion Air. Mes, Telaga Bestari. bisa banget milihnya ya. Biar pada semangat datang. Itu bening-bening Pak. Wah, itu dia bukan main ya kan. Deket telaga lagi. Jadi pokoknya kalau pas kopdar di Telaga Bestari pasti rame yang datang. Pasti rame tuh. Pasti rame yang datang. Yang tadi ngawah-ngawahan nggak mau kopdar, jadi mau kopdar, jadi semangat, ya kan? Yang udah punya bini, udah kamu di rumah aja begitu malah. Waduh. Enggak ya? Oh itu pasti ramai ya? Iya, pasti rame gitu. Di Telaga Bestari kita di Cikupa. Yang kedua lokasinya di Tangerang Selatan, di BSD biasanya. Di BSD? Di BSD. Itu lokasinya di mana tuh? Tempatnya? Lokasinya di sebelahnya Teras Kota, BSD Junction. Tuh, buat BSD Junction. kalian yang berada di Tangerang Selatan ya? Yes, yang berada Itu di Tangerang Selatan monggo, dan Tangerang Kabupaten. bisa monggo. tanya-tanya dulu. Yang di Iya. kabupaten bisa silakan ke Telaga Lestari itu ya? Telaga Bestari ya. Bestari apa Lestari? Bestari. Bestari. Bestari gitu. Dan Jadi, itu ketika kopdar, kegiatan yang dilakukan oleh anak TVLC itu apa? Nah, untuk kegiatan rutin kopdar biasanya kita ngumpul antar member dan juga biasanya ada member baru nih. Kalau ada member baru sekalian kita penempelan stiker di mobilnya, di unitnya, dan sekalian kita bagikan kaos atau kemeja uniform dari klub kita. Dan juga sharing-sharing nih, sharing-sharingnya terkait dengan unit,
terkait dengan modifikasi, terkait dengan mobilnya sendiri, dari mesin segala macam, onderdil. Yang ketiga kita sharing juga membicarakan terkait dengan kegiatan ke depan. Biasanya kita adakan touring, lalu gathering sekalian touring. Pernah juga kita adakan touring kuliner, namanya Tukul. Tukul. Touring kuliner. Nah, kemarin itu rutin? Kalau touring kuliner 3 bulan sekali biasanya. 3 bulan sekali. Begitu juga touringnya kadang 2 bulan. Bisa juga nanti kita gabung di touring kuliner. Kalau memang tempatnya, destinasinya memadai, ada kulinernya, pasti kita mampir. Touring gitu. Paling jauh kemana, Pak? Touring paling jauh ke Solo kemarin. Ke Solo. Itu TVLC berapa yang berangkat ke sana? Yang berangkat ke sana untuk Tangerang sendiri ada sekitar 10 mobil. 10 mobil dari beberapa member juga ada yang join. Kita sekalian jamnas di sana tuh, Jambore Nasional. Iya, jadi skalanya nasional, berkumpul semua tuh teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-teman TVLC. Jadi kita jamnasnya itu waktu itu di mana? Di Solo, di Tawangmangu. Tawangmangu, iya. Kalau dari Tangerang kemarin sih sekitar 6 jam lah. 6 jam. Jadi ya. Kalau anak TVLC itu kegiatan touring jangka pendek dan jangka panjangnya biasanya lebih banyak jangka pendek atau jangka panjang? Lebih banyak jangka pendeknya. Jangka pendeknya gitu. Berarti nggak yang jauh-jauh ya touringnya? Iya, karena kan terkait dengan kegiatan member kan banyak yang pekerja pabrik segala macam, waktunya agak-agak sulit tuh kalau jauh-jauh dan mesti punya waktu lebih, waktu luang. Itu sih untuk touringnya. Kalau jangka panjangnya tiap tahun kita pasti ada, karena kan adanya Jambore Nasional tuh, kita wajib hadir tuh Jambore Nasional. Oh, itu wajib? Iya, nanti digilir tuh. Kemarin di Solo misalkan, tahun ini di Tangerang, tahun depannya kemarin terpilih di Kebumen, kita pasti berangkat juga ke sana. Dan kalau bicara touring, apakah setiap member itu diwajibkan ikut? Enggak juga ya. Tentatif aja, yang bisa aja. Karena kenapa nggak kita wajibkan? Karena kesibukan kita kan memang masing-masing nih, punya kesibukan nih, punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu ada urusan keluarga, misal, kita sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi lah antar member. Jadi kita nggak mesti memaksakan yang bersangkutan harus ikut atau bagaimana, nggak. Lalu buat member yang mau bergabung nih, misalkan dia wajib punya Vios atau Limo, atau di luar mobil tersebut bisa gabung kalian? Kalau untuk varian mobil khusus Vios dan Limo harus pengguna ya. Harus pengguna. Ya, pengguna Vios atau Limo bisa join di kita. Nanti kopdar bareng, kopdar dulu aja, nggak usah langsung join. Kopdar dulu, kita sosial, kita ngobrol-ngobrol. Kalau memang cocok, langsung join, nggak jadi masalah. Gitu. Biasanya kalau ada member baru nih, di ospek dulu atau di apain dulu nggak? Dikerjain dulu gitu ya. Kalau ya? Untuk di kita nggak ada dikerjain. Jadi ya seperti biasa aja, kalau memang mau join kita lempar link registrasi, lalu dapat starter kit dari stiker sama kaos misalkan gitu. Seperti itu aja sih kalau untuk member. Yang penting unitnya Vios atau Limo, satu varian, dan juga ya senang berkomunitas, senang berorganisasi, jadi seru juga ya. Enak. Dan banyak juga kegiatan positifnya, karena kita menjunjung tinggi kegiatan positif. Touring juga kadang kita diselingi dengan kegiatan sosial juga, Om. Nah, kalau touring itu biasanya kalian tuh punya mekanik sendiri nggak sih? Kayak klub-klub lain kan biasanya itu ada beberapa dia punya mekanik sendiri tuh ketika touring, takutnya ada trouble gitu kan. Betul. Itu ada? Kita ada juga kebetulan member kita yang buka bengkel juga nih. Makin lengkap aja ini. Bengkel, jadi kalau ada trouble pas jalan ya bisa langsung diperbaiki di situ. Kalau memang masih bisa ditangani di jalan. Kalau emang nggak bisa ya mau nggak mau kita towing. Kita towing. Ujung-ujungnya towing. Tapi tetap ya safety dalam berkendara itu ya termasuk bawa montir sendiri ketika touring itu pasti. Oh iya pasti. Untuk mencegah hal-hal yang kalau ada trouble jalan, trouble kecil lah ya, yang nggak bisa diperbaiki, ada yang lebih mengerti, ya lebih baik itu. Gitu. Karena kan ruang lingkup kita juga lumayan luas nih. Misalkan lagi keluar kota ada trouble, kita bisa kontak teman-teman komunitas yang ada di daerah tersebut untuk bantu. Itulah bentuk solidaritas komunitas. Dan untuk touring sendiri sebelum jalan tuh ada syarat-syarat tertentu nggak? Pengecekan mesin kah? Atau dia harus
Kalau kayak anak Ereking nih, Iya, iya. dia pakai koyo. Oh, pakai koyo. Kata sih biar nggak masuk angin. Yang pertama pemanasan atau nih. Kalau anak TVLC sendiri, kalau touring persyaratan yang harus dilakukan tuh biasanya apa? Kalau untuk touring yang pertama pasti kondisi kendaraan dan badan si pengemudi harus fit, harus prima. Karena kenapa? Kalau jarak jauh kita benar-benar harus fokus dan kendaraan pun harus mesti dicek dulu nih dari mesin, dari roda, dari ban harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena menghindari trouble di jalan. Kalau udah ada trouble kan kasihan juga teman-teman kita yang lain, yang bawa keluarga tentunya, yang bawa anak-anak. Jadi spare waktunya lebih lama, makanya sebisa mungkin 1 minggu sebelum jalan itu kita sarankan untuk pengecekan ke bengkel sebelum menjalankan touring gitu. Ke bengkel yang di klubnya juga ya? Iya, bisa juga ke bengkel klub, bisa juga ke bengkel yang terdekat dari rumah teman-teman semua. Karena kan emang nyebar nih di Tangerang nih, kan cukup luas cakupannya. Jadi kita nggak memaksakan harus ke bengkelnya kita sendiri sih gitu. Dan touring itu biasanya bawa keluarga atau memang diwajibkan terserah mau bawa atau enggak gitu? Nah, kalau touring nih biasanya pada bawa keluarga nih. Jadi seru banget. Kita bisa tukar pikiran buat di kalian situ. tuh. Keluarga kecil yang baru menikah, yang baru punya anak, terus mobilnya Vios, Yes. monggo gabung. Monggo gabung ke kita. Di situ banyak keseruan ya. Iya. Karena untuk kegiatan TVLC kita tidak membatasi harus bawa bapaknya aja nih. Justru kita infokan ke teman-teman bagi yang sudah punya keluarga, harap diajak biar tahu kegiatan kita. Jadi ibu-ibunya di rumah nih nggak negatif thinking nih, wah ngumpul mulu nih ya kan, ngumpul mulu sampai tengah malam, ngapain aja laki gue. Tapi ya berarti ngumpulnya positif. Iya, ngumpulnya positif, kegiatannya positif. Jadi para emak-emaknya juga dia punya grup juga nih, kita kasih grup juga untuk komunikasi. Ya itulah bentuk solidaritas komunitas kita. Jadi ya kalau kemana-mana rame deh pokoknya, banyak anak yang udah punya cucu juga ada loh. Ada yang udah punya cucu diajak. Istrinya diajak, anaknya diajak, cucunya diajak ya kan. Wah udah deh. Terus kumpul-kumpulan deh tuh. Untuk member sendiri ada nggak sih member ceweknya gitu? Ladiesnya ada. Kita di Tangerang ada. Ada. Kita ada 2 nih ladiesnya. Jadi untuk single apa double? Material kayaknya mau ikut. Oh ada ladiesnya? Ada ladiesnya gitu, makanya jadi ya semangat juga kan kita, jadi semangat wah ladies aja. Kok kayaknya semangatnya beda nih Pak Deki. Bundanya nonton di rumah. Semangatnya beda loh. Enggak bun. Tetap ya sebagai ketua chapter juga enggak bun. Depan istri enggak bun. Kalau udah di rumah juga enggak bun. Terus kalau bicara kegiatan kan ada namanya Jamnas. Kegiatan nasional itu seperti apa tuh Pak? Kalau dari anak-anak TVLC itu? Kegiatan nasional itu kan rutin nih, Jambore Nasional. Itu setahun sekali. Setahun sekali. Jambore Nasional sekalian memperingati anniversary-nya TVLC juga di Jamnas itu. Berbarengan ya? Berbarengan, sengaja dibarengin biar kita kumpul antar daerah. Jadi kita saling kenal, saling tatap muka, lebih asik lagi. Karena kan biasanya di grup WA, di chatting itu ngumpul semua tuh di Indonesia. Kita nggak tahu kan belum tatap muka si A siapa kayak gimana sih. Nah, itulah di ajang Jambore Nasional kita bisa tatap muka dari teman-teman dari daerah. Di Indonesia, di seluruh Indonesia kita bisa ketemu di situ dan bisa membawa keluarga juga tentunya. Jamnas yang berkesan yang paling banyak membernya kumpul TVLC itu di tahun berapa? Di Jambore Nasional pertama di Jogja. Di Jogja itu semua kumpul tuh? Iya, semua kumpul. Dari yang belum pernah tatap muka? Yes, karena emang semangatnya menggebu-gebu banget ya untuk tatap muka, yang biasanya di chat doang, yang kita nggak pernah tatap muka, teman-teman dari daerah datang juga ya, jadi semangat banget lah untuk ketemu, antusiasnya besar banget dari teman-teman member lainnya gitu. Terus untuk member sendiri secara nasional itu global udah berapa TVLC keseluruhan member nasional? Keseluruhan nasional ya, sampai dengan saat ini sih 512 member dari 16 kota. Berapa? 16 kota. 16 kota? 16 kota di Indonesia, itu totalnya ada 512 member. 512 member. Wow. Itu seru banget ya? Iya. Terus kalau untuk yang Pak Diki sendiri di Tangerang, itu udah ada berapa banyak? Sekitar 80. 80? 80. Itu kalau lagi kopdar atau touring itu dari 80 berapa persen yang kumpul semua ya, gitu? Biasanya sih 50%. Yang biasanya 50% itu ngumpul, datang tuh untuk kopdar, kegiatan touring, kegiatan sosial itu pada hadir sih.
pada gitu. hadir ya. Gitu, karena kegiatan kita juga cukup banyak juga nih, ada yang tahunan, ada yang jangka pendek, ada kegiatan sosial juga gitu. Tapi yang paling sering di kopdarnya Pak Deki di Tangerang Raya itu di tadi mana yang di Lion apa yang di Tangerang Selatan tuh, yang di danau itu. Lebih seringnya di mana? Kita itu sama-sama sering. Oh, Sama-sama sering. Karena kan sebulan setiap 2 kali kan. Sebulan 2 kali. Setiap malam minggu ya? Iya, setiap malam minggu tentunya. Gitu pas teman-teman lagi libur kan besoknya, jadi bisa sampai malam nih. Biasanya juga sampai pagi nih, sampai jam 2, jam 3. Wah, sebetahnya aja deh sampai bosan pokoknya deh. Gitu, Farel. Oke, terus kalau bicara kopdar, dulu kan gue juga pernah nih diajak untuk kopdar gitu kan. Cuman gue selalu berhalangan gitu kan, sampai akhirnya gue merasa nggak enak gitu kan. Tapi klub itu juga ya udah sih selalu aja, cuman kan gue nggak enak tuh. Nah kalau dari si TVLC sendiri, ketika ada member yang sama sekali belum pernah kopdar gitu kan, cara mengajak member itu untuk kopdar, ada trik-trik khusus nggak? Nah, untuk yang kesibukannya mungkin ya, kesibukannya padat nih, kesibukannya padat, nggak sempet nih mau kopdar. Paling kita jadwalin aja nih kopdar keliling nih. Oh, kopdar keliling. Seperti apa itu Pak? Antar member. Jadi member yang memang jarang kopdar kita lakukan pendekatan. Kita tanya kapan ada di rumah, bisa nggak teman-teman TVLC ini mampir nih malam minggu, diatur waktunya, kita main ke rumahnya, kita sambangi rumahnya, kita silaturahmi. Ya. Ini dong, maksa nih. Maksa. Halus. Maksa biar. Tapi pernah kejadian? Pernah ada. Terus saat itu si member tersebut dia responnya seperti apa? Ya responnya juga baik juga. Karena memang yang bersangkutan juga memang real dia sibuk. Kesibukannya juga lumayan ya kan. Yang pekerjaannya di retail, jadi yang notabene hari libur tanggal merah malah masuk kerja. Jadi kan nggak pernah ketemu tuh sama kita kan. Ya, mau nggak mau kita secara terbuka kalau memang welcome kita main ke rumahnya gitu. Dan biasanya juga kita atur juga kopdar keliling tuh untuk pendekatan sesama member. Kita sambangi rumahnya. Kalau ada yang sakit misalkan, kita langsung antusias, langsung sambangin ke rumahnya untuk perwakilan gitu. Wah, cukup care juga ya. Care juga. Terus untuk anak-anak TVLC ini menjaga solidaritas itu seperti apa? Nah, itu untuk tadi cara menjaganya itu. Cara menjaganya ya tetap kita adakan kegiatan gathering. Jadi semua keluarga ngumpul ya kan. Kalau udah tatap muka kan feel-nya udah pasti dapet tuh ya kan. Solidaritasnya udah oke. Lalu ada trouble di jalan, teman-teman ada trouble, gue nabrak nih atau gue mogok nih, langsung kita samperin. Masalahnya di mana, sebisa mungkin kita bantu semaksimal mungkin teman-teman yang ada trouble di jalan maupun apapun lah kita berarti dalam bentuk solidaritas menggunakan sosial media juga itu aktif banget ya. Aktif. Ada grupnya juga ada grupnya, ada Instagramnya. Jadi untuk menjaga itu ya solidaritas ya. Benar gitu. Jadi selalu aktif lah kita dalam kegiatan-kegiatan lainnya juga. Terus kalau untuk TVLC sendiri itu sudah tercantum di IMI nggak sih? Nah, Ikatan Motor Indonesia. Yes. Sudah belum? Udah dong. Kita udah terdaftar di Ikatan Motor Indonesia secara resmi, dan kegiatan-kegiatan kita juga selalu didukung oleh IMI. Jadi kalau TVLC ada jambore nasional atau kegiatan apa, kita selalu undang tuh teman-teman dari IMI untuk perwakilannya hadir. Begitu juga sebaliknya, kalau IMI ada acara, kita pasti disonding. Kita di Jogja itu ada yang namanya TVLC Racing Squad. TVLC Racing Squad itu yang dari anak TVLC tuh buat dari event TVLC, itu. Iya. Jadi teman-teman kita ini di TVLC sendiri kan banyak nih hobinya. Ada yang hobi balap. Gue hobinya kebut-kebutan nih. Ada itu. Kita fasilitasi. Ada. Anjay. Ada. Jadi seru banget. Senangnya balapan nih gue nih, kebut-kebutan. Oke. Kita fasilitasi ke IMI tadi untuk ikut arena balap. Itu yang dimaksud dengan fasilitas itu dalam bentuk apa tuh Pak? Dukungan, izinnya atau gimana? Iya, yang pertama dukungan, kita dukung penuh untuk sebagai perantara ya. Sebagai perantara kita ke IMI secara di Indonesia kan yang legal kan di IMI. Untuk balapnya di IMI kita
perantarakan ke IMI untuk dia ikut bisa balap, ikut turun ke sirkuit gitu. Nah, ada juga TVLC modifikasin squad. Itu yang suka modifikasi. Yang suka modifikasi kita bagi juga tuh grupnya. Dia teman-teman yang suka modifikasi kita masukin grup. Dengerin nih teman-teman tuh, banyak banget nih. Buat kalian suka balap itu ada. Ini balapnya balap drift, drag race. Drag race. Drag race. Itu Vios bisa drag race, Pak? Bisa dong. Wah, bisa dong. Vios apa Limo? Vios 5 juga bisa. Bisa. Serius? Bisa. Iya. Wow. Yang di Jogja, yang di Solo, kebanyakan sih Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kita udah satu member tuh udah punya towing sendiri, udah punya bengkel, montir, mesinnya aja sampai 4 loh. Jadi pada satu drag race mesinnya rusak langsung kita ganti. Gila, pokoknya udah keren banget deh untuk TVLC. Terus ada tadi ya modifikasi. Yang biasa ikut kontes modifikasi. Nah, dia kan seneng nih, ada berbagai macam juga modifikasi. Emang paling gampang sedan tuh dimodifikasi. Iya. Ada yang pakai airsus segala macam, lalu sound system, bagasinya di full sound system. Itu secara anggaran dari sokong. Pribadi. Pribadi dong. Kirain anggaran itu dari TVLC. Secara pribadi kalau. Secara pribadi ya. Tapi kita memfasilitasi tetap. Yang mana nih teman-teman hobinya modifikasi, kita bikin grupnya, kita dorong teman-teman, kita dukung untuk modifikasinya itu sampai dengan ke kontes. Nyampe kontes? Sampai kontes, sampai kita banyak prestasi sih. Dari berbagai chapter yang ikut kontes, yang ikut balap, alhamdulillah selalu meraih prestasi. Prestasinya juara atau? Juara, ya. Juara. Waktu itu juara terakhir juara berapa? Di sound system itu juara 2 dan juara 3. Juara 2 dan juara 3. Sound system tuh. Iya, untuk sound system sendiri. Dan yang kontes mobilnya itu di juara 3 karena ada berbagai macam kategori di situ. Untuk balapnya pernah sampai juara 2 juga pernah. Di mana itu waktu itu? Di Jogja. Di Jogja. Nah, untuk fasilitas selain balapan, modifikasi, ada apa lagi yang mungkin teman-teman bisa tahu nih lebih lanjut tentang TVLC sendiri? Iya, untuk grupnya sih kita bagi 2 tadi. Dan untuk yang senang touring, nah yang touring ada lagi ya? Iya, yang senang touring ya kita di WA reguler ya, biasa di chapter, masing-masing chapter. Di Tangerang sendiri kita share aja touring, mau touring kemana nih ya, yang senang jalan ya kan, bisa request. Iya, justru kita duduk bareng itu kopdar itu gunanya itu kita sharing kegiatan maunya. Oke, kita ada jadwal touringnya mau kemana, terus di survei dulu destinasinya kemana, penginapannya seperti apa, akomodasinya seperti apa, karena kan kita kebanyakan bawa keluarga nih. Jadi cari tempat tujuan destinasi yang benar-benar bisa memfasilitasi keluarga kita dengan nyaman. Iya, apalagi kalau kita bicara anak-anak ya. Anak-anak pasti kan tingkat kenyamanannya harus pasti tuh. Berarti emang harus diperhatikan juga ya. Kan ada juga tuh kalau misalkan kita fitting atau hunting tempat yang mau dituju, wah ini bagus nih, ada kolam renangnya ya kan. Terus bangunannya juga tinggi, view-nya bagus. Tapi dia lupa, dia bawa anak-anak yang ada indikasi bahwa kalau dekat air tuh nanti dia kecebur kolam renang, dia jatuh dari tangga. Tapi untuk anak-anak TVLC sendiri sampai sedetail itu memikirkan keluarga dalam touring. Oh iya, pasti. Pasti, karena kan kebanyakan emang udah pada berkeluarga, jadinya biar sekalian kita liburan lah ya, bawa keluarga, sekalian refreshing, sekalian gathering juga, ketemu teman-teman di komunitas. Jadi ya seru banget. Kalau gathering biasanya acaranya yang seperti apa tuh? Yang makin heboh, yang biasa dibuat sama TVLC itu ya, acara gathering yang kita bikin game outbound yang ya saling seperti lomba-lomba lah ya. Jadi keseruannya di situ aja, di lomba-lomba tersebut gitu. Tapi pernah Pak Deki sendiri touring itu tanpa keluarga? Pernah sekali. Karena memang ada halangan dari keluarga, nggak bisa ikut. Karena sudah teragenda, ya harus dijalankan agenda. Harus tetap jalan. Harus komit tetap jalan. Walaupun 1-2 member yang ada berhalangan, kita harus tetap jalan sesuai dengan schedule dan sesuai dengan agenda. On schedule ya? Yes.
Wah, Gitu. seru banget teman-teman. Buat kalian yang mau gabung silakan. Kembali lagi saya bilang silakan hubungi Pak Deki di TVLC ya kan? Ya, Toyota Vios Limo Limo Club. Club. Untuk TVLC sendiri ada sosial medianya nggak? Sosial medianya ada Sebutin aja Pak. di Instagram kita Heeh. TVLC_Tangrai, bisa di follow dan bisa ikutin kegiatan-kegiatan kita di situ, bisa cari tahu kegiatan kita, dan kalau mau regis langsung DM aja di Instagram. Gampang kan? Buat kalian yang mau member baru TVLC, Yes. kalian kepoin dulu Instagramnya. Benar. Kalau udah wah bagus nih, Iya. kalian bisa DM. Ya, DM, kita kopdar bareng aja dulu. Kalau memang serasanya cocok, kita langsung register, kita join. Dan syarat terpenting adalah dia pengguna Vios atau Limo. Iya, Sementara benar. untuk mobil lain belum dulu ya, di hold dulu ya. Karena memang sesuai dengan namanya, Toyota Vios Limo. Luar biasa, makin dalam membahas komunitas TVLC itu, gue ngerasa meskipun gue belum menjadi member, gue udah berasa jadi member kalian tuh. Mantap. Iya kan? Ngena banget dong informasinya. Ngena banget Ngena dong. banget, Wah, karena alhamdulillah. di TVLC itu banyak banget kegiatan-kegiatannya, Benar, gitu benar, kan. Buat kalian yang suka balapan, itu ada wadahnya. Iya. Buat kalian yang suka modifikasi, itu ada wadahnya. Buat kalian yang suka touring, itu juga ada wadahnya. Dan yang terpenting, ada member ladiesnya. Itu dia yang bikin jadi semangat kopdar ya kan? Iya. Kayaknya NMAX perlu diganti Limo nih. Nah, boleh juga tuh. Udah kode mau tukar tambah kayaknya. Dan Pak Deki, mungkin ada apa ya informasi yang lainnya yang bisa Pak Deki informasikan lagi lebih dalam lagi tentang TVLC itu. Oke. Untuk teman-teman, para pengguna, para penggemar Vios dan Limo, jangan lupa dan jangan bosan-bosan ikutin sosmed kita nih, kegiatan kita di ada Facebook TVLC Official, lalu di Instagram kita ada TVLC Official Jogja, dan juga khususnya untuk di Tangerang Raya itu di Instagram kita TVLC_Tangrai. Di situ banyak kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan positif kita ada di sosmed, ikutin terus. Dan para pengguna Vios dan Limo, jangan lupa join ke kita TVLC karena banyak kegiatan. Dari yang senang balap kita ada TVLC Racing Squad, yang senang modifikasi ada TVLC Modification Squad, dan yang touring, yang senang touring, senang jalan-jalan, kita juga agenda rutin juga ada. Kita agendakan rutin untuk jalan-jalan dan tidak mengesampingkan tentunya kegiatan paling positif kita, yaitu kegiatan sosial nih, Parel. Kita ada juga kegiatan donor darah, lalu santunan yatim piatu, dan itu rutin kita lakukan juga. Selain kegiatan senang-senang, kita bantu juga saudara-saudara kita yang kurang mampu dan patut kita bantu.